Shalom semua. Maaf, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau mulai dengan baca ini bersama-sama. Ada ayat. Wow, keren. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Inilah firman Tuhan, amin. Oke, mari kita buka tangan, kita berdoa dulu ya. Ya, datanglah Roh Kudus. Tolong mengisi pikiran kami pagi ini dengan hikmat-Mu. Tolong membantu kami ya memahami firman-Mu pagi ini. Kami tidak hanya mau menjadi pendengar firman, tapi juga mau jadi pelaku firman. Kami mau menerapkan apa yang kami pelajari hari ini, Tuhan. Tolong membantu kami. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran pagi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, duduk kembali. Jadi, kata komitmen. Komitmen itu sangat penting bagi kita sebagai manusia. Supaya kita berhasil dalam hidup, komitmen diperlukan. Baik secara finansial, dalam hubungan dengan orang lain, olahraga, kesehatan. Komitmen itu diperlukan kalau kita mau berhasil, kan? Nah, hal ini terutama berlaku untuk hubungan kita dengan Yesus. Iblis dengan rajin berusaha menghancurkan kita. Makanya kita harus tetap tekun dan berkomitmen kalau mau tetap berada di jalan yang sempit, kan? Nah, aku mau bilang, aku sangat bangga dengan komunitas ini. Sangat bangga. Karena tetap berkomitmen kepada Yesus. Melalui pergumulan yang hebat. Banyak dari kalian sudah membuktikan diri sebagai orang-orang yang setia dan kuat. Sempurna? Tidak. Tapi Tuhan Dia tidak mengharapkan kesempurnaan dari kita. Dia hanya mengharapkan iman dan komitmen. Berkomitmen pada mengasihinya dan mengasihi sesama. Dan aku sangat bangga dengan komunitas ini karena menurutku kalian sudah melakukannya dengan baik. Jadi terima kasih. Hari ini kita akan fokus pada komitmen. Lebih khusus lagi kita akan melihat contoh Rasul Paulus dan komitmennya terhadap kehidupan Kristen. Kita akan mengambil 3 poin dari kitab Filipi dan harapanku adalah supaya kita semua bisa membiarkan Roh Kudus mengungkapkan apakah kita mengikuti contoh Paulus atau tidak. Ada yang pesan Grab? Ada?
Masuk dulu Bu, ada firman. Lagi pula, Paulus memang mendorong kita untuk mengikuti contoh dia dan para pemimpin gereja lain dengan mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi, mari kita mulai dengan bagian yang paling penting dan paling mendasar dalam hal komitmen Paulus terhadap kehidupan Kristen. Yang pertama, Paulus berkomitmen terhadap hubungan dengan Yesus. Hubungannya dengan Yesus. Kalau kita baca dari Filipi pasal 3 ayat 1-4, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Baiklah, di sini kita melihat Paulus memperingatkan jemaat Filipi supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu. Paulus berbicara secara khusus tentang sunat karena ada orang Yahudi Kristen pada waktu itu yang mencoba meyakinkan jemaat Filipi bahwa mereka perlu disunat kalau mau diselamatkan. Namun, ada gambaran yang lebih besar. Ini bukan sekedar sunat. Ini tentang semua hukum dan tradisi. Banyak orang Yahudi yang pindah agama menjadi Kristen masih percaya bahwa tradisi dan hukum lama mereka perlu dipatuhi supaya Allah menganggap mereka benar. Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahwa karena darah Yesus, mereka sudah berada hukum baru. Perjanjian baru yang bilang bahwa mereka dianggap benar hanya karena iman mereka dan oleh kasih karunia Allah. Dan keselamatan mereka hanya bisa ditemukan dalam hubungan mereka dengan Yesus. Dia tidak bilang bahwa semua tradisi salah. Melainkan tradisi mereka tidak memiliki nilai apapun dibandingkan pengenalan akan Yesus. Dia memastikan bahwa jemaat Filipi menghargai pengenalan akan Yesus, bahwa hubungan mereka dengan Yesus adalah prioritas nomor 1 bagi mereka. Dengar ayat 4, Paulus berbicara tentang pengalaman pribadinya dengan ini. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, dia bilang. Dia kemudian melanjutkan dengan menyebutkan 7 hak istimewa yang dia miliki yang sangat dihargai dalam budaya Yahudi. Nomor 1, dia disunat pada hari ke-8. Itu apa? Itu hak istimewa agama. Nomor 2, dia dari bangsa Israel. Itu apa? Itu hak istimewa etnis. Yang ketiga, dia dari suku Benyamin. Itu apa? Itu hak istimewa leluhur. Dia orang Ibrani asli, atau kalau bahasa Inggrisnya Hebrew of Hebrews. Itu apa? Itu hak istimewa budaya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, dia bilang. Itu hak istimewa pendidikan. Dia berpendidikan tinggi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, itu hak istimewa kekuasaan.
tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu hak istimewa moral. Lalu, apa yang dia bilang di ayat 7 dan 8 habis itu? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kuasa manusia rugi. Pendidikan sampah, dia bilang. Leluhur, hak istimewa leluhur sia-sia, dia bilang. Hubungan dengan Yesus adalah fondasi kita. Tanpa hubungan yang aktif di mana kita mengalami hadiratnya, kebaikannya, kemuliaannya, kita tidak punya apa-apa. Liturgi, pendidikan, tradisi, semua ini bisa sangat penting dan indah dalam kehidupan Kristen. Pasti. Tetapi kalau itu menggantikan tanpa hubungan dengan Tuhan Yesus, maka kita sudah kehilangan jalan. Semua hal ini pada akhirnya akan berlalu, tetapi hubungan kita dengan Yesus akan bertahan selamanya. Kita perlu sungguh-sungguh mencari Dia, Yesus Kristus. Semua hal ini bisa menjadi alat untuk mengarah kita kepadanya, namun itu Dia yang kita butuhkan. Dialah tujuan kita. Tahu enggak? Sangat mungkin untuk dibesarkan di gereja, tapi belum mengenal Yesus. Sangat mungkin untuk membedakan antara doktrin yang benar dan salah, tetapi belum mengenal Yesus. Sangat mungkin untuk berpendidikan teologi, namun belum mengenal Yesus. Sangat mungkin orang tua kita beragama Kristen, atau KTP kita bertuliskan Kristen, tapi belum mengenal Yesus. Bahkan sangat mungkin untuk berada di dekat Yesus, namun tidak mengenalnya. Bagaimana itu mungkin? Setelah Yesus menegur Thomas untuk tidak benar-benar mengenalnya, lalu dia menegur Filipus karena hal yang sama. Mari kita lihat ayat 8 dari Filipi 3 lagi, dan perhatikan, mundur sedikit. Kalau Yohanes 14 bilang, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Mari kita lihat ayat 8 lagi ya, dari Filipi 3, dan perhatikan sifat pribadi tulisannya. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Tuhan
Tuhanku. Tuhanku. Bukan Tuhan mereka. Bukan Tuhan dosenku. Bukan Tuhan mentorku. Bukan Tuhan orang tuaku. Tuhanku. Dia yang ada di dalam aku. Dia yang aku ajak berbicara setiap hari. Dia yang aku kasihi dan yang kepadanya aku sudah menyerahkan hidupku karena dia sudah menyerahkan hidupnya bagi aku. Dia yang mati bagi dosaku, bukan hanya kayak semua dosa di dunia, tapi juga untuk dosaku. Dia yang mengejar aku karena dia sungguh-sungguh ingin dekat dengan aku. Tuhan yang dekat dengan aku. Ini adalah hal pribadi, saudara. Ada banyak orang di sini, di jemaat ini, yang adalah contoh yang sangat baik dalam hal ini. Sangat dekat sama Yesus. Ada banyak orang yang menonjol bagiku dalam hal ini. Tapi ada dua yang aku mau, yang sangat menonjol bagiku. Yang pertama si Johan. Hubungannya sama Yesus sangat nyata. Sangat indah. Bagaimana aku tahu hal ini? Karena sudah berjalan sama dia melalui pergumulannya. Masa lalunya sangat berat. Tapi dia tetap dekat sama dia. Tetap berpegang teguh sama dia. Aku bisa lihat Johan bahwa hubungannya sama Yesus sangat nyata dan aku sangat terinspirasi. Ada satu orang lain, Mia. Dia juga sangat dekat sama Yesus. Sudah dibuktikan dalam hidupnya. Walaupun belakang ini kayak pergumulannya besar banget. Dia selalu ada ayat atau kata profetik bagi orang lain. Dia tetap dalam doa. Tetap dekat bersamanya. Aku sangat terinspirasi karena itu juga. Pertanyaanku, apakah kamu mengenal Yesus Kristus secara pribadi? Kalau belum, ada kabar baik bagimu. Kamu belum terlambat. Dia sangat mengasihimu. Sangat peduli sama kamu. Dia ingin dekat dengan saudara. Dia ingin hubungan pribadi dengan saudara. Di mana dia bisa membuktikan dirinya sebagai Bapa yang sempurna, sebagai sahabat terdekat. Dan dia menginginkan itu sekarang. Inilah undangan, saudara. Baik, mari kita lanjut ke komitmen yang kedua yang kita melihat dari teladan Paulus. Rasul Paulus sangat berkomitmen kepada orang percaya lain. Jelas sekali bahwa
Paulus sangat peduli sama saudara-saudara seimannya. Kalau kita baca dari Filipi 1, 3-11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Yesus Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dan pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Izinkan aku bertanya ini sebentar. Apakah seperti ini perasaan kita terhadap saudara beriman lainnya? Apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali kita mengingat mereka? Apakah kita penuh dengan sukacita ketika kita berdoa untuk mereka? Apakah kita sering berdoa untuk saudara iman kita biar mereka penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan Tuhan Yesus? Mungkin sebagian dari kita sudah melakukannya. Namun, aku juga tahu betapa gampangnya menghakimi orang percaya lain daripada mendukung mereka. Kalau kita jujur ya. Lebih gampang menghakimi mereka dalam hati kita daripada bersyukur kepada mereka dan berdoa bagi mereka setiap hari, supaya mereka dipenuhi dengan buah kebenaran. Seperti Paulus bilang. Inilah yang disebut kedagingan. Inilah kemanusiaan. Namun teman-teman, ini adalah undangan. Kita dipanggil ke posisi yang lebih tinggi. Melihat contoh Paulus, jelas bahwa salah satu komitmen utamanya adalah melihat orang percaya lainnya berhasil dalam iman. Dia ingin mereka menghasilkan buah. Dan dia dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur setiap kali dia memikirkan mereka. Apakah ini berarti mereka sempurna, gak butuh koreksi? Tidak. Tentu saja tidak. Namun, bahkan ketika Paulus menegur dan mengoreksi mereka, tujuannya adalah supaya mereka berhasil dalam iman, supaya mereka akan menghasilkan buah. Bukan karena dia tersinggung, bukan karena dia marah sama mereka aja. Kalau dia kasih koreksi itu karena dia ingin mereka berbuah.
Paulus didorong oleh kasih yang tulus bagi mereka. Juga ada dua orang di jemaat ini yang sebenarnya belum hadir hari ini. Bu Aya sama Bu Din. Mereka contoh yang luar biasa dalam hal ini. Kalau Bu Din, dia single mom ya, sangat susah bagi dia. Tapi sepertinya dia selalu fokus kepada orang lain. Kalau ada masalah di jemaat ini, dia langsung kayak kasih tabun aku atau staff lain, mereka sakit, mereka di rumah sakit, boleh kita kunjungi dia sekarang. Selalu fokus kepada orang lain. Selalu mau mendukung orang percaya lain. Aku sangat terinspirasi karena dia. Itu Bu Din dan Bu Aya, salah satu murid sekolah transformasi. Dia selalu di grup WA sekolah, selalu kayak menguatkan murid lain, selalu mengingatkan mereka tentang tugas yang belum selesai. Jelas sekali bahwa dia sangat ingin mereka berhasil. Dia tidak harus lakukan itu. Aku tidak kasih tugas kepada dia. Oh ya, tolong ingatkan mereka ya tentang ingatin mereka tentang tugasnya. Belum. Sendiri dia selalu menguatkan mereka dan mengingatkan mereka tentang tugasnya. Kenapa? Karena mau melihat mereka berhasil, berbuah. Jadi Bu Din, Bu Aya, terima kasih. Dalam roh. Apakah seperti ini perasaan kita terhadap saudara beriman lainnya? Ini adalah undangan. Aku percaya Tuhan memanggil kita ke posisi yang lebih tinggi sekarang. Dia ingin kita melepaskan perasaan tersinggung. Dan dia mengundang kita untuk memandang satu sama lain melalui mata surga. Sebagai putra dan putri Allah. Sebagai anak-anak Tuhan. Bukan sebagai, orang yang kayak mengejek aku kemarin. Aku masih tersinggung. Bukan. Ada undangan sekarang untuk melepaskan semua perasaan tersinggung seperti ini. Supaya kita bisa benar-benar mendukung saudara-saudara seiman kita. Apakah saudara berkomitmen terhadap orang percaya lain? Itu pertanyaanku. Baik, hal ketiga dan hal terakhir. Dari teladan Paulus, jelas sekali bahwa dia berkomitmen terhadap orang yang terhilang. Orang yang belum mengenal Yesus. Kita kembali ke ayat 4 dan 5 dari pasal 1. Kita mulai dari situ. Paulus bilang, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi apa yang membuat Paulus bersukacita ketika dia berdoa bagi saudara-saudara seimannya? Mereka berkomitmen untuk menjangkau orang yang terhilang. Mereka berkomitmen terhadap Injil. Lalu kita lompat ke ayat 12 sampai 14. Dia bilang ini,
Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus begitu berkomitmen untuk menjangkau orang-orang yang terhilang sehingga dia sepertinya menemukan sukacita dalam pemenjaraannya. Itu tampaknya gila kan? Dia menyadari bahwa pemenjaraannya sebenarnya memajukan Injil. Pemenjaraannya tidak hanya meningkatkan iman orang percaya lainnya, tetapi nama Yesus menjadi terkenal di istana itu. Di tempat dia dipenjarakan. Omong-omong, kemungkinan besar itu adalah istana Nero yang dikenal sebagai Kaisar Romawi yang paling mematikan dalam sejarah. Dia dikenal karena membunuh dan menganiaya paling banyak orang Kristen dalam sejarah, seluruh sejarah. Dan inilah tempat di mana Paulus bersukacita karena Injil Kristus diperintahkan kepada orang-orang yang terhilang. Wow. Hati Paulus membara untuk orang-orang yang terhilang. Dia memikul beban untuk melihat orang-orang yang terhilang diselamatkan. Ada 2 orang lagi di sini yang aku mau memalukan. Bercanda. Si Sony sama Hendra, Pak Sony sama Hendra. Jelas sekali bahwa mereka sudah memikul beban bagi orang yang terhilang. Itu gaya hidup mereka untuk menjangkau orang yang terhilang. Ini bukan kayak pelayanan aja, walaupun pasti pelayanan itu bukan kayak pelayanan resmi karena aku staff di gereja, bukan. Itu gaya hidup mereka. Hati mereka membara untuk orang yang terhilang. Hampir setiap kali aku kayak berbicara sama mereka, ada cerita yang baru. Ada kesaksian yang baru. Kalau itu bukan kayak karyawan lain di tempat kerja, itu tetangganya. Kalau itu bukan tetangganya, itu anggota keluarganya. Kalau itu bukan anggota keluarganya, itu teman lama mereka. Selalu ada orang yang mereka mengejar. Aku sangat terinspirasi. Jadi Hendra, Pak Sony, terima kasih banyak untuk sudah berikan teladan yang baik bagi kita. Apakah saudara memikul beban itu? Apakah saudara merenungkan melihat keluarga dan temanmu diselamatkan? Apakah hati saudara membara untuk hal ini? Ini adalah undangan. Aku percaya Tuhan sedang bertanya kepada kita, apakah kita bersedia memikul beban ini untuk orang-orang yang terhilang? Dan teman-teman, aku tahu ini bisa tampak berat,
Tapi tahu nggak apa yang terjadi ketika kita memikul beban seperti ini? Ketika kita benar-benar melihat orang-orang yang terhilang akhirnya diselamatkan, kita mengalami sukacita terbesar yang pernah kita ketahui. Sama seperti Paulus, itu alasannya dia bisa bersukacita terus. Bahkan saat dipenjarakan, karena bebannya bagi mereka yang terhilang berubah menjadi sukacita karena mereka diselamatkan. Apakah saudara menginginkan sukacita ini? Apakah saudara rela untuk memikul beban? Johan sama tim bisa maju ke depan. Berdasarkan teladan Rasul Paulus, kita dimaksudkan sebagai orang Kristen untuk berkomitmen kepada kehidupan Kristus, kepada kekristenan melalui yang pertama, berkomitmen kepada hubungan sama Yesus, hubungan pribadi sama Yesus. Yang kedua, berkomitmen pada orang percaya lain, saudara-saudara seiman lainnya. Aku kayak terjebak di sini. Dan yang ketiga, berkomitmen pada orang-orang yang terhilang. Jadi, mari kita tutup mata dan kita ambil beberapa menit sekarang. Dan kita bertanya kepada Roh Kudus. Kalau ada satu dari 3 poin ini yang kita masih kurang, mungkin kita masih bergumul dalam hubungan kita dengan Yesus. Mungkin kita masih gampang kayak terganggu, sangat sulit untuk fokus. Mungkin itu berkomitmen pada orang percaya lain. Lebih gampang untuk menghakimi mereka daripada mendukung mereka. Lebih gampang untuk fokus kepada kayak perbedaan teologi daripada membantu mereka, mengasihi mereka, mendukung mereka dalam doa. Atau mungkin susah tetap berkomitmen pada orang-orang yang terhilang. Ini tidak berarti bahwa setiap orang kayak harus menjadi seorang penginjil. Tetapi aku percaya bahwa setiap orang yang mengikut Yesus dimaksudkan untuk memikul beban untuk orang yang terhilang. Merindukan
mereka untuk jatuh cinta sama Yesus. Merindukan mereka berjumpa dengan Yesus secara luar biasa, secara indah. Jadi, ya mari kita bertanya ini kepada Roh Kudus. Dan waktu ada satu yang muncul, memproses hal ini sama dia. Minta bantuan. Baik saudara, jadi aku mau bilang sekali lagi bahwa aku sangat bangga dengan kalian semua. Karena jelas sekali bahwa kalian sudah menjadi teladan yang luar biasa bagi orang percaya lainnya. Tapi karena kita hanya manusia kan, masih bisa bertumbuh. Jadi ini dorongan supaya kita bisa bertumbuh bersama. Bisa menjadi lebih dekat dengan Yesus. Bisa mengasihi satu sama lain, bisa mengasihi dan mengejar orang yang terhilang kan.